Hai teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali. Di video sebelumnya, admin sudah membahas kemungkinan kedatangan Momoshiki dari pola-pola yang sudah admin rangkum dalam satu video. Dan juga admin sudah membahas potensi kebangkitan Jougan. Nah, video kali ini admin akan membahas seperti apa berlangsungnya pertarungan antara Sarada dan Hidari. Akankah Boruto datang membantu Sarada? Dan akankah ingatan Sasuke muncul dalam tubuh Hidari sehingga dia mengingat Sarada sebagai anaknya? Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Sebelumnya kita intro dulu. Pertarungan Sarada melawan Hidari menjadi salah satu pertarungan yang sangat dinantikan penggemar. Sejak diperkenalkannya sosok Shinju bernama Hidari, merupakan manifestasi atau jelmaan dari Uchiha Sasuke yang merupakan ayah kandung Sarada. Pertarungan lanjutan mereka sepertinya akan ditujukan dalam chapter 11 nanti. Setelah sebelumnya diawali dalam chapter 10 kemarin, Hidari sendiri memang menargetkan Sarada, dan ketika dia tahu Sarada ada di sekitarnya, tanpa basa-basi, Hidari langsung menyerang Sarada dengan muncul melalui Sumeato dan melepaskan serangan cepat dadakan Chidorinya. Hanya saja, saat itu Sarada langsung mengaktifkan Sharingan miliknya, sehingga dia bisa memprediksi pergerakan Hidari, lalu menghindari serangan cepat dadakan Hidari tersebut. Bahkan setelahnya, Sarada bisa menyerang balik Hidari dan mengenainya menggunakan Chidori juga. Ini menjadi salah satu bukti bahwa Sarada sudah berkembang pesat selama 3 tahun masa time skip, terutama dengan Sharingannya. Sebenarnya tidak hanya Sharingan, Sarada pun akan ditunjukkan memiliki beberapa jutsu kuat baru yang sudah dia kuasai, baik itu jutsu warisan ayah ibunya atau jutsu yang dia pelajari sendiri. Dan jutsu-jutsu itu yang akan Sarada gunakan untuk melawan Hidari. Tapi permasalahannya, bisakah Sarada bertarung dengan kekuatan sepenuhnya melawan sosok yang terlihat seperti ayahnya itu? Menurut admin pribadi, sepertinya Sarada akan kesulitan untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Walaupun memang hingga saat ini Sarada masih belum menyadari dengan pasti bahwa Hidari adalah jelmaan atau manifestasi ayahnya sendiri. Tapi di chapter 10 kemarin, Sarada mulai bertanya-tanya, siapa Hidari? Karena Hidari bisa menggunakan jutsu yang hanya digunakan ayahnya dan juga dirinya. Sehingga pada awalnya, pertarungan mereka akan berjalan normal dan Sarada akan bisa mengimbangi Hidari menggunakan jutsu-jutsu termasuk Sharingan. Tapi di suatu momen, Sarada akan mengingat ucapan Boruto tentang Shinju. Dan akhirnya dia akan sepenuhnya menyadari bahwa Hidari adalah manifestasi dari ayahnya sendiri. Sehingga sejak saat itu, Sarada akan kehilangan fokus dan Hidari berhasil memojokkannya. Di saat Sarada sedang terpojok, Sumire beserta Konohamaru akan membantu melawan Hidari. Walaupun mungkin pada awalnya mereka akan sedikit bisa mengimbangi, tapi pada akhirnya mereka akan tetap kalah. Hingga akhirnya Sarada benar-benar terpojok. Dia akan dilahap oleh Hidari dengan dikurung di dalam sebuah pohon. Tapi kemudian sang pahlawan akan datang menyelamatkan Sarada. Dan dia adalah Boruto Uzumaki, sang MC utama kita. Di sini kalian masih membantah dan bertanya-tanya, kenapa Boruto lebih memilih menyelamatkan dan membantu Sarada dibanding menyelamatkan Himawari, adik kandungnya sendiri? Pemikiran itu sangat wajar. Tapi jika kalian memperhatikan plot cerita dengan teliti, terutama 2 chapter terakhir kemarin, maka kalian akan menyadari seakan-akan Boruto dan Kawaki memang sengaja dipersiapkan untuk menuju medan pertempuran yang berbeda. Dan semua diawali dari resonansi karma antara Kawaki dan Boruto yang membuat mereka benar-benar tidak boleh ada dalam medan pertempuran yang sama. Karena jika Boruto ada di medan pertempuran yang sama dengan Kawaki ketika Kawaki menggunakan karmanya, karma Boruto pun akan ikut aktif.
Dan itu yang akan ditakutkan oleh Boruto. Dia tidak mau kehilangan kendali karena karmanya aktif. Hal itu akan membuat Momoshiki mencoba mengambil alih tubuh Boruto Uzumaki. Kawaki sendiri bisa dipastikan akan menggunakan karma untuk melawan Jura. Sejauh ini, dia memang selalu terpojok melawan siapapun. Dan itu berakhir dengan dia menggunakan karma. Pertama saat melawan Sumeika, lalu terakhir saat melawan Boruto. Keduanya berakhir dengan menggunakan karma setelah dia terpojok. Dan ketika melawan Jura yang Kawaki sendiri sudah tahu kekuatannya seperti apa, maka dia tidak akan ragu untuk menggunakan karmanya, bahkan sejak awal pertempuran. Oleh karena itu, menghindari berada di medan pertempuran yang sama dengan Kawaki adalah pilihan bijak bagi Boruto Uzumaki. Walaupun Boruto tahu harus merelakan egonya sendiri untuk menyelamatkan Himawari adiknya, karena resiko yang akan terjadi jika Momoshiki mengambil alih tubuhnya akan jauh lebih besar. Sehingga Boruto akan menuju lokasi pertemuan Sarada dan Hidari. Tapi pertanyaannya, bagaimana Boruto bisa tahu Sarada dalam bahaya? Cluenya ada pada saat semuanya diawali oleh Konohamaru yang sudah pasti melaporkan situasi terkini kepada Hokage ke-8, yaitu Shikamaru, tentang kaburnya Jura mengejar Himawari. Dan datangnya Sarada ke lokasi Konohamaru pun akan menginformasikan bahwa yang sedang ada di hadapannya adalah penyusup yang cakranya cocok dengan cakra Sasuke Uchiha. Nah, setelah mendapatkan laporan dari Konohamaru, Shikamaru langsung memberikan informasi itu kepada Boruto. Lalu setelah Boruto tahu Kawaki pergi ke lokasi Himawari, dia hanya akan berharap kepada Kawaki untuk bisa mengurus Jura dan menyelamatkan Himawari. Sementara dia akan pergi ke lokasi Sarada, karena Boruto tahu Sarada sedang berhadapan dengan manifestasi Sasuke, yang tentunya akan membuat Sarada kesulitan, bukan dari sisi kekuatan, tapi dari sisi emosional. Selain karena itu, Boruto pun memegang janjinya kepada Sasuke Uchiha sebelum Sasuke Uchiha tersegel menjadi pohon, di mana saat itu Sasuke menitipkan Sarada kepada Boruto. Dan hal itu membuat kita semakin yakin bahwa Boruto benar-benar akan datang ke lokasi pertempuran Sarada. Pertarungan ini memiliki ketertarikan di antara ketiganya. Sarada sebagai satu-satunya keturunan Sasuke, dan Boruto sebagai satu-satunya penerus jalan ninja Sasuke. Keduanya akan menghadapi jelmaan atau manifestasi Sasuke Uchiha yang memiliki seluruh kemampuan Sasuke, bahkan dikombinasikan dengan kemampuan Kyuubi. Pertempuran mereka ini jelas akan berjalan sangat epik dan emosional. Tapi Boruto dan Sarada pun akan bekerja sama dengan baik. Mereka akan memiliki chemistry dan beradaptasi dengan gaya baru bertarung mereka masing-masing. Walaupun sudah 3 tahun mereka tidak bertemu dan bertarung bersama, alasannya lagi-lagi karena Sasuke. Mereka sudah dipersatukan oleh Sasuke sejak awal. Sejak kecil Sarada sudah dilatih oleh Sasuke, dan Boruto pun berlatih intens bersama Sasuke di 1 tahun awal masa time skip. Sehingga mereka bisa dipastikan sudah menguasai sesuatu yang disebut dengan gaya bertarung Uchiha. Dengan hal itulah mereka berdua bisa saling mengerti satu sama lain dan bersinergi dengan baik dalam pertarungannya. Ditambah mereka pernah satu tim, yang tentunya masih ada chemistry di sana dan akan mempermudah mereka dalam bekerja sama. Pertanyaannya sekarang, bisakah Hidari mengenali mereka berdua sebagai Boruto sang murid dan Sarada sang anak? Jika untuk mengenali nama saja, Hidari sudah bisa dipastikan mengenali keduanya. Boruto adalah salah satu Otsutsuki yang memang terbukti sudah dikenal oleh Jura, sehingga Hidari pun pasti akan mengenalnya. Sementara Sarada adalah orang yang tiba-tiba muncul di pikirannya, yang kemudian dia jadikan sebagai target. Tapi kembali lagi, bisakah Hidari mengingat latar belakang keduanya? Kalian pasti bertanya, kenapa admin bisa-bisanya melontarkan pertanyaan seperti itu? Menurut admin, hal itu sangat wajar. Hidari sebagai Shinju bisa dikatakan cukup spesial dibanding yang lainnya, yaitu Bak dan Matsuri. Bahkan Hidari sejak awal mempertanyakan entitas seperti apa sebenarnya dirinya. Hidari pun berkali-kali melontarkan banyak pertanyaan kepada Jura.
di mana hal itu membuktikan masih ada sesuatu di pikirannya yang hilang dan janggal, sehingga harus dipertanyakan dan dicari jawabannya. Rasa keingintahuannya itu yang membuat admin berasumsi bahwa Hidari memiliki kemungkinan untuk menyadari siapa dirinya sebenarnya. Lalu dengan rekam jejak klan Uchiha yang memang selalu bisa lepas dari sesuatu yang membelenggu diri mereka, membuat asumsi admin itu semakin liar. Kita tahu Itachi pernah lolos dari Edo Tensei Kabuto. Lalu Sasuke sendiri dulu pernah lolos dari segel kutukan Orochimaru yang akan memakan dirinya. Dan bahkan dia bisa membalikan keadaan dengan memakan Orochimaru. Nah, dari bukti itu, bisa saja Hidari kelak akan menyadari identitas aslinya. Hingga kemudian kesadaran Sasuke akan pulih sepenuhnya di dalam tubuh Hidari. Dan Hidari akan membantu Boruto beserta Sarada untuk melawan musuh yang sebenarnya. Tapi entahlah, ini masih terlalu liar dan masih banyak celahnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mungkin itu salah pengucapan atau beberapa asumsi yang salah. Admin mohon dukungannya dengan mengklik tombol subscribe biar admin lebih semangat membuat videonya. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih kembali.